persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali saudaraku untuk setiap hari kita bisa bersama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan kita belajar sebagai sabda firman Tuhan. Saran saya, nasihat saya adalah supaya saudara bisa lebih fokus. Saudara yang ini bisa pakai headset atau saudara cari tempat yang tenang, yang sunyi, bisa doa, bisa nyembah, dan saudara bisa catat daripada firman Tuhan yang dibagikan. Saya berdoa, saya percaya bahwa 60 menit sampai 70 menit ini saudara, kita semuanya makin diubahkan, makin kenal Tuhan, makin bertumbuh, dan semakin diberkati kehidupannya. Nah, mulai hari ini saya ingin sharingkan tentang seri daripada pengajaran bagaimana keluar dari kutuk kemiskinan. Saudaraku, saya ingin sharingkan, saya berdoa ini akan memberkati hidup saudara semuanya. Mari kita akan mulai dengan berdoa saudaraku. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk pemulihan, terima kasih ya Tuhan untuk pembaharuan hidup. Terima kasih untuk setiap firman yang datang, yang menguatkan, yang memberkati, yang mengoreksi, yang menemplak, menegur dan mengubah hidup kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang terus mengubah kami. Terima kasih ya Bapa. Beri kami ya Roh Kudus terus ketajaman, kepekaan untuk semakin kenal akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Amin. Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku
haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari dari awal katakan, bagaikan tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah kering, Amin, yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Sembah Dia, saudara, minta Dia mengalir tengah-tengah kita. Yes, Roh Kudus mengalir, urapi, penuhi tiap kami. Yes, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Lawat setiap kami ya Roh Kudus, di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mari datang sembah Dia Bapak besar. Mari saudaraku buka suaranya, saudara mulai berdoa. Yang bisa berdoa, berdoa. Minta Roh Kudus mengalir. Saudara bisa berbahasa roh. Mari saudara berbahasa roh. Kita bangun roh kita sama-sama lewat menara doa ini dengan berbahasa roh. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba kasya laba laba laba. Mengalir Roh Kudus, mengalir di tengah-tengah kami. Yes, urapi kami, paduhi siap kami. Oh laba 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 laba. Oh laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Mari sembah Dia. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh
Roh Kudus. Yes, mengalir di tempat ini. Oh ya lama. Oh ya lama. Sekali lagi, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, Oh, pulihkanku. pulihkan, Sembuhkanku. sembuhkanku. Oh ya lama. Penuhi ya Tuhan. Oh lama. Mari penuhi Terima kami, kasih ya Roh Kudus. penuhi ya Tuhan. Alabaya syadalalamu. Alabaya syadalalamu. Haleluya. Ya lama. Alabaya syadalalamu. Alabaya syadalalamu. Oh ya lama. Sembah dia. Sembah dia. Penuhiku Dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudusmu. lebih lagi penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudus. katakan seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. sekali lagi seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji
nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dari awal katakan, Yesus kami puja. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus, haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Engkau ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. angkat kedua tanganmu sembah Dia. Mari buka suaranya Ibu Bapak. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu. Haleluya. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, laba-laba, kami angkat tangan kami. Oh, Kau berkait. Oh, haleluya. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. 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 Tuhan, hari ini di tempat ini ya Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu ya Bapa, kami naikkan doa kami. Bapa, sentuh setiap hati kami, perbaharui setiap hati kami, karena kami tahu Tuhan, ketika Tuhan perbaharui hati kami, Tuhan akan memperbaharui kata-kata kami. Tuhan akan mengubah ucapan kami. Engkau ubah ya Tuhan perkataan kami. Ketika Engkau mengubah perkataan kami, Engkau sedang mengarahkan hidup kami Tuhan, menurut daripada jalan dan kehendak-Mu. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, sentuh setiap hati kami. Sentuh hati kami dengan kasih-Mu, supaya perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan kasih yang penuh dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, sentuh setiap hati kami Bapa. Sentuh hati setiap kami. Kalau ada luka di dalam hati kami Tuhan, perbaharui dan sembuhkan, pulihkan hati kami ya Tuhan. Ketika ada kemarahan ya Tuhan, beri ya Tuhan ketenangan di dalam batin kami. Kemampuan untuk bisa mengasihi, sabar dan mengampuni ya Tuhan. Sentuh setiap hati kami ya Bapa. Sentuh hati kami ya Tuhan. Sentuh hati kami. Sehingga ya Tuhan hati kami penuh dengan nyanyian pujian bagi-Mu. Sehingga hati kami penuh dengan ucapan syukur padamu. Sehingga hati kami penuh dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah ya Tuhan ucapan syukur, nyanyian pujian, dan juga ya Tuhan kuasa pada firman-Mu. Bapa dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah ya Tuhan Kau perbarui kami ya Tuhan. Perbarui hati dan roh kami ya Bapa. Hari ini ya Tuhan Kau lawat kami semua. Mari saudara yang mau diperbarui doa, katakan Bapa dalam nama Yesus. Kami tahu ya Tuhan, hidup mati dikuasai lidah. Hidup mati dikuasai lidah. Oleh karena itu ya Bapa kami berdoa, jamah lidah kami dengan Kau jamah hati kami. Karena kami tahu ya Tuhan, semua yang keluar dari perkataan kami berasal dari hati kami ya Tuhan. Oh ya laba kasini bilaba laba 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 laba. Beri ya Tuhan kerendahan hati. Beri ya Tuhan kerendahan hati. Ya Tuhan, hati yang dipenuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Hati yang punya ada iman, pengharapan ya Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulut kami, kata-kata iman, kata-kata pengharapan, kata-kata kasih ya Tuhan. Doa saudara doa. Oh ya laba kasya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah Kau berikan ketenangan di hati kami. Sehingga yang keluar dari perkataan kami, kata-kata yang tenang, kata-kata yang menyejukkan ya Tuhan. Oh ya laba kasini bilaba laba laba laba. Doa saudara doa minta hatinya. Hatinya diperbarui dengan kasih Tuhan. Dengan urapan Tuhan saat ini. Oh ya laba 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 laba. Oh laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba laba laba. Oh ya laba laba laba.
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murah. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom saudara, kita doa tadi dan kita sama-sama doa lagi gini. Saya percaya bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin penuh melimpah daripada damai sejahtera. Katakan amin. Saya percaya ketika kita benar-benar, saudaraku, meminta Tuhan, Engkau sentuh hatiku. Engkau sentuh hatiku Tuhan dengan kasih-Mu. Sentuh, ketika Tuhan menyentuh hati kita, kita minta Dia sembuhkan hati kita. Pulihkan, lembutkan. Beri kami hati yang percaya, supaya dari hati yang percaya keluar kata-kata percaya. Dari kata-kata percaya inilah kuasa Allah akan bekerja, sehingga mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Berkat Tuhan dilimpahkan buat kita. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saya mau berdoa untuk saudara yang sakit, saudara yang sedang sakit. Mari saudara, kita akan sama-sama berdoa. Saya juga mau berdoa buat saudara yang sedang mengalami duka cita, kehilangan orang yang saudara kasihi, kehilangan sesuatu yang berharga mungkin dalam hidup saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Mari pegang dadanya. Tuhan, Kau sentuh hati tiap kami. Beri kami hati yang bisa percaya bahwa mujizat itu masih ada. Tuhan, aku berdoa, aku angkat tanganku ya Tuhan, untuk anakmu ini yang sedang sakit. Tuhan tahu keadaan anakmu ini. Saudara pegang dadanya, angkat tangannya, arahkan di screen layar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Oleh bilur Yesus. Oleh bilur Yesus, saudara jadi sembuh sekarang. Tolong Tuhan, jamah Tuhan, angkat sakit penyakitnya ini, jadi sembuh sekarang. Dalam nama Yesus, Tuhan beri ya Tuhan, semua kanker hilang dalam nama Yesus. Tuhan berikan liver yang baru, ginjal yang baru. Dalam nama Yesus, anakmu yang sedang mengalami sakit di jantung, ya Tuhan, pembuluh darah yang tersumbat, terbuka dalam nama Yesus sekarang. Terbuka dalam nama Yesus sekarang. Semua yang mengalami serangan jantung, Tuhan berikan normal kembali. Anakmu yang stroke, lumpuh, aku terima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, sekali lagi kami minta, perbaharui hati kami dengan kasih-Mu.
supaya dari mulut kami bisa mengalir keluar rasa syukur ya Tuhan. Ya Tuhan, kata-kata profetik, kata-kata iman ya Tuhan. Kata-kata daripada firman-Mu ya Tuhan, yang akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati keuangan anak-anak-Mu. Tuhan pelihara mereka, cukupi setiap kebutuhan hidup mereka. Aku percaya Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang mengalami ketakutan, kegentaran, kegelisahan, Tuhan ganti Tuhan dengan ketenangan dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya mujizat itu masih ada. Dalam nama Yesus kami terima ya Tuhan mujizat Natal ini, kado Natal ini. Haleluya, haleluya, amin. Percaya Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, urapan-Mu yang memperbaharui daripada hati kami dan mengubah daripada perkataan kami. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini saya ditaruh Tuhan untuk beberapa hari ke depan ingin memberikan satu seri pengajaran ya, bagaimana kita keluar dari kutuk kemiskinan. Bagaimana kita keluar dari kutuk kemiskinan. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita, saudaraku, ya kan? Yang pertama, hari ini saya akan sharingkan tentang kuasa perkataan firman Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan, saudara, kehendak Tuhan adalah ini saudara, ya kan? Bahwa Dia ingin supaya saudara dan saya kita memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala apa? Kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang ingin setiap kita, saudara Kristus, mengalami hidup dalam kelimpahan. Nah, kita buka Alkitab kita dalam Galatia 3, 13, 14 sebagai dasar firman Tuhan ini saudaraku. Kita baca 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, apa saudara? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan ini. Nah saudara, ayat ini kita akan bahas dalam beberapa hari ke depan saudaraku. Ya kan, bagaimana ya kan, bahwa poinnya ada di sini, firman Tuhan katakan bahwa Kristus Tuhan kita yang di masa sekarang ini, masa Natal, yang lahir. Dia lahir untuk apa? Untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat itu kutuk karena kita tidak mampu melakukan 10 hukum itu, 10 perintah itu. Tidak ada orang yang sanggup untuk lakukan 10 ini. Karena 10 hukum ini saudara, kalau 9 kita benar, 1 gagal, yang 9 gugur, batal.
Jadi tidak mungkin. Saudaraku. Jadi orang yang tidak bisa memenuhi 10 hukum Taurat sepanjang hidupnya, maka hidupnya dalam kutuk. Saudara, kutuk adalah kehidupan yang makin menurun. Sampai kepada apa? Kala maut. Salah satu kutuk saudara yang kita kenal kutuk kemiskinan. Kemiskinan lebih daripada sekedar uang, gak punya uang, kekurangan uang. Kutuk kemiskinan juga bisa menghinggapi orang-orang yang hartanya banyak. Saudara sudah tahu itu, kita sudah pernah bahas. Saudara Kristus. Karena Alkitab katakan bahwa adalah karunia Tuhan, adalah berkat Tuhan. Kalau kita bisa menikmati. Ada yang namanya karunia menikmati. Orang yang hidup dalam kutuk kemiskinan tidak akan pernah diberi karunia untuk menikmati. Hanya diberikan karunia untuk mengumpulkan. Setelah ada dialirkan kepada orang yang percaya. Nah hari ini kita akan bahas. Saya rindu setiap kita. Saudara yang kasih Yesus, kita bisa keluar dari kutuk kemiskinan. Karena ini bagian daripada janji Tuhan buat saudara dan saya. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudaraku. Kita harus belajar mendisiplinkan diri. Ya kan? Dengan mengatakan perkataan apa? Firman Tuhan. Jadi yang pertama-tama saudara yang harus kita ubah adalah cara kita berbicara. Kalau kita mau keluar dari kutuk kemiskinan, pertama-tama yang kita harus ubah adalah cara kita berbicara. Karena cara kita berbicara, ya kan, apa yang kita sering ucapkan, saudara, itu akan mengarahkan kemana hidup kita nantinya. Coba saudara, ya kan, coba saudara bisa cek dan perhatikan. Ya kan, kira-kira apa yang suka saudara bicarakan, katakan selama 10 tahun belakangan itu. Belakangan ini. Apa yang sering saudara katakan, apa yang suka saudara bicarakan, itu akan menentukan. Ya kan, keadaan kita, apa yang kita miliki, kita ada di mana, kita jadi apa dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasul daripada Yakobus mengatakan saudaraku, ya kan, itu seperti ya kan, lidah kita ini, ya kan, dikatakan bahwa kita tuh mengenakan kekang di mulut kuda supaya kita bisa mengendalikan seluruh tubuh daripada kuda itu. Saudara, ada satu kemudi kapal yang sangat kecil tapi bisa mengendalikan seluruh badan kapal kemana arahnya. Nah hidup lidah ini itu seperti kemudi atau kekang kuda. Yang bisa mengarahkan seluruh tubuh kita. Kita mau bawa kemana? Ke istana-istana raja kah? Ke tempat-tempat orang-orang besar. Ya saudara, tempat-tempat yang terhormat dan mulia. Atau ke tempat-tempat yang hina. Tempat-tempat yang kotor. Tempat-tempat penjara. Itu semua dari apa? Perkataan kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Untuk lepas dari kutuk kemiskinan. Saudaraku, saudara dan saya harus kaya. Kata-kata kita ini harus diperkaya. Dengan segala apa saudara? Pengetahuan, pengertian, pewahyuan dan hikmat dari Allah. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kalau saudara dan saya punya perbenaran kata-kata. Yang bisa menjawab segala pertanyaan. Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit kita bisa jawab. Saudara, itulah cara saudara bisa hidup dalam kelimpahan. Karena kita dibayar, kita diberikan upah, kita dibayar sesuai dengan kemampuan kita menyelesaikan masalah. Semakin besar masalah yang kita bisa selesaikan, semakin besar penghasilan yang saudara akan terima. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Cara penyelesaian ini dari kata-kata. Kata-kata ini dari pikiran. Pikiran dari hati sini. Makanya tadi kita bahas, saudara Kristus, tentang kata-kata itu berasal dari hati, dari pikiran. Saya tuh dapetin saudaraku satu kata-kata yang bagus sekali. Lalu saya beberapa waktu yang lalu saya posting saudaraku di Instagram. Ya kan, kata-katanya kurang lebih begini saudaraku. Diam yang berarti, diam yang penuh arti, berdiam dengan penuh arti. Ya kan, selalu lebih baik daripada kata-kata yang tidak ada arti. Saudara ngerti gak maksudnya? Diam yang penuh arti jauh lebih baik daripada ngomong tapi gak ada artinya. Kosong, ngomong kosong.
Dia bilang lebih baik kita diam. Ya kan? Kalau kata-kata kita bisa merusak persahabatan kita. Ini saya tulis aja nih, saya bacain aja. Yang kedua, dia bilang gini, lebih baik kita diam. Ya kan? Kalau kita punya perasaan ingin kita koreksi orang, mau kritik orang lain. Bang, saya setuju saudara kata-kata ini. Terus katakan lagi Pak, lebih baik diam. Ya kan? Kalau kata-kata kita, ya kan? Kalau kita nggak bisa ngomong berdasarkan fakta, lebih baik diam. Kalau kita ngomong tidak berdasarkan fakta, kalau kita bicara tidak berdasarkan kenyataan yang ada, pasti omongan kita adalah omongan apa? Dusta, tipu, fitnah, gosip. Saudara ini katakan amin. Nah ini dia nasehatin. Saudaraku, ya kan dikatakan lagi apa? Lebih baik diam. Ya kan? Ketimbang kita mengeluarkan kata-kata yang mengandung, ya kan? Untuk apa namanya? Mengambil kesan yang salah dengan orang lain. Yang terakhir dia bilang begini, lebih baik diam deh. Ya kan? Daripada kalau ngomong harus teriak. Daripada ngomong harus marah. Daripada ngomong harus nyakitin orang. Lebih baik diam. Nah, saudara Yesus, ini nasihat ya. Ya kan, nasihat yang saya pikir bagus. Kalau kita bisa hindari perkataan negatif. Kalau kita bisa hindari yang namanya hilangkan kosakata yang negatif. Seperti kata tidak bisa, tidak mampu, tidak pintar, mana mungkin. Tapi sebaliknya kita berusaha untuk oke, kita mau kurangin kosakata ini. Kalau apa-apa nggak mungkin lah, nggak bisa lah, nggak tahu lah, dan lain sebagainya. Ini yang harus diganti. Saudara makanya gini, coba saudara perhatikan baik-baik dah. Orang-orang besar, orang-orang yang sukses, orang yang diberkatin gitu saudaraku. Yaitu kata-katanya, saya melihat kata-katanya adalah kata-kata yang selalu memberikan semangat, positif, serba ada kemungkinan. Kita coba cari jalan keluarnya. Ya kan nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Selalu omongnya begitu. Terus kalau bilang, wah kamu hebat bisa sampai begini. Itu semata-mata karena ada tim lah. Kalau nggak ada tim, nggak ada orang yang bantu saya juga, saya nggak bisa. Selalu ada kata-kata yang dia selalu tidak akan tonjolkan dirinya. Jangan karena gini, orang tuh bisa ada di pucuk karena dia pernah rendah hati. Itu kata-kata Dr. Peter Wagner. Orang tuh bisa ada di atas. Orang itu pernah ada di atas karena dia pernah rendah hati. Sepanjang dia terus rendah hati, dia akan terus naik ke atas. Kalau dia berhenti untuk jadi rendah hati, dia akan menurun ke bawah. Nah itu semua orang bisa lihat sombong atau tidak sombong. Itu pertama dari apa? Dari kata-kata yang keluar. Makanya semuanya dari hati. Nah hari ini saya ingin ajak kita sama-sama. Karena ini bagus ya, udah berapa lama juga saya gak bahas tentang. Ini rupanya kunci untuk lepas dari kutuk kemiskinan. Ya kan, kalau kita selalu ngomong yang negatif. Selalu ngomong yang apa untuk ngerendahin orang. Kalau nyela. Ini kata-kata yang akan berat untuk membuat Tuhan tuh mau bawa kita naik. Itu tergantung dari hati dan perkataan kita. Ini selaras sama pikiran ini. 3 unsur. 1, pikiran, mulut sama itu harus selaras. Membawa kita naik. Ketika kita bernubuat yang baik kepada orang. Itu akan membawa juga kita akan naik. Katakan amin saudaraku. Almarhum Bapak Pendeta Yonggi Cho yang gereja di Korea Selatan, gembala cukup besar. Saya nggak pernah lupa. Di dalam tulisan bukunya, buku-bukunya banyak saya baca hampir semua. Dia bilang begini, yang paling berbahagia sebenarnya, yang paling beruntung adalah orang yang suka bersyafaat. Doa syafaat, pendoa syafaat dia bilang. Kenapa? Seorang pendoa syafaat yang tulus, yang bersungguh hati, yang sepenuh hati mendoakan orang lain. Dia adalah orang yang paling diberkati. Kenapa? Karena sebelum Tuhan menjawab doanya untuk orang lain. Misalnya pendoa syafaat, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan berkati dia. Sebelum orang ini sembuhkan, sebelum ini berkatin, sebelum orang ini selamatkan. Tuhan akan berikan ke dia dulu. Karena dia kan yang saluran berkatnya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Nah begitu kita juga dengar ya, orang-orang yang suka doa-doa yang jelek. Kalau orang Kristen gak mungkin doanya yang negatif. Doa-doa kutuk gak ada.
Tapi orang yang suka ngata-ngatai, ngutuk-ngutuki, itu sebenarnya nggak akan pernah bisa nyampe ke orang itu. Karena kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Tetapi yang jelas yang mengucapkan kutuk itu akan kena ke dalam diri dia. Karena orang mengucapkan kutuk itu pasti dipenuhi dengan rasa benci. Karena kebencian baru kutuk itu bisa masuk. Saudara bisa mengerti, kita katakan amin saudara. Berkat bisa masuk dalam hidup seseorang, dalam hidup kita. Kalau hati kita penuh dengan apa? Kasih. Nah hari ini saya ingin bagikan saudaraku Yesus. Bagaimana caranya kita lepas dari kutuk kemiskinan. Saudara dan saya, kita sama-sama nih. Yuk kita mendisiplinkan diri. Kita akan belajar mendisiplinkan diri. Dengan mengatakan perkataan firman. Kenapa perkataan firman itu penting? Karena perkataan firman itu selain mengandung perkataan yang positif. Tetapi juga perkataan firman itu mengandung kuasa yang dapat mengubahkan. Yang percaya katakan amin. Saya kasih contoh saudaraku. Yang pertama. Di dalam Yeskel 37 ayat 3 sampai 6. Kita tahu nih cerita ini saudaraku. Di mana Tuhan memerintahkan Yeskel untuk bernubuat. Ya. Bernubuat. Awalnya dia berkata kepada Yeskel. Ya kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman kepadaku. Hai anak manusia. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tuhan tanya, bisa atau enggak? Nah di sini bicara tentang apa saudara? Ya kan apa yang kita ucapkan itu tergantung daripada sudut pandang kita. Sudut pandang itu menyangkut apa? Hati dan pikiran. Kalau kita selalu melihat sesuatu dengan negatif, selalu berkata apa? Tidak mungkinlah tulang bisa dihidupkan lagi. Mayat aja nggak bisa hidup, apalagi tulang. Saudara bisa mengerti gak maksud saya di sini? Katakan amin saudara. Nah oleh karena itu, kenapa tiap hari kita harus minta? Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku. Karena perkataan kita itu berasal dari mana? Dari hati. Supaya kita punya sudut pandang ketika kita melihat tulang-tulang kering. Dan Tuhan bertanya, bisa gak tulang kering ini bisa dihidupkan kembali? Kita bisa menjawab seperti Nabi Yeskel menjawab. Apa jawaban Nabi Yeskel saudaraku? Di sini dikatakan aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Maksudnya begini saudaraku, Yeskel mau bilang gini, kalau engkau bilang bisa hidup, dia akan hidup. Kalau tidak bisa ya tidak bisa. Maumu tuh apa? Tergantung mau engkau Tuhan. Tergantung kehendakmu. Jadi apa yang menjadi kehendakmu? Apa? Engkau kehendaknya apa? Saudara, kehendak Tuhan apa? Tuhan mau hidupkan itu, tulang-tulang kering. Mungkin saudara punya hidup sekarang. Hidup kerohaniannya seperti tulang kering. Kering rasanya. Susah masuk hadirat. Rasanya kayaknya capek. Susah. Menderita. Kok doa gak masuk? Nyembah kayaknya tawar. Baca Alkitab seperti tidak ada ngerti. Dengar hari ini saudaraku ini saatnya. Saudara dan saya kita mulai latih. Mari Tuhan mau jadikan kita sebagai tentara Allah. Katakan amin. Ini bicara tentang tulang kering, ini bicara tentang bangsa Israel yang sudah tercerai berai saudaraku. Lalu Tuhan bilang sama Nabi Yeskel katakan, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi apa? Nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Nabi Yeskel dia bernubuat. Setelah dia bernubuat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia melihat tulang itu berubah menjadi apa? Manusia. Menjadi tentara yang besar. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Jadi kalau misalnya keadaan kita seperti tulang kering. Pilihannya dua. Saudara mau bernubuat sesuai dengan firman Tuhan. Apa saudara mau marah?
mau ngeluh, mau sungut-sungut. Kalau kita sungut dan marah, itu tulang makin kering. Lalu kalau Tuhan bilang, bernubuat, karena aku mau buat mujizat. Di masa Natal ini ada mujizat Natal, ada kado Natal. Sudah bernubuat. Katakan amin saudaraku. Mungkin saudara tidak tahu apa. Mungkin soal keuangan kah? Soal hubungan kah di rumah tangga. Saudara, apapun itu saudaraku. Ya kan, atau pelayanan sudah mulai kering. Tidak ada yang namanya kemajuan, pertumbuhan dalam pelayanan. Kayaknya capek melayani, tidak ada sukacita dan tidak bisa nikmati. Hari ini Tuhan bilang, perkatakan firman. Katakan amin saudara. Mungkin keadaan keuangan, bisnis saudara, karir, apapun ini. Saya mengalami, kenapa tidak mulai bernubuat? Saudara percaya, katakan amin. Saya lakukan ini saudara. Ini yang namanya firman Yeskel 37. Ya kan, bisa terjadi karena ada Yeskel 36. Yeskel 3 bicara, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Itu Yeskel 36. Ketika saudara saya, makanya tadi kita berdoa, Tuhan beri hati yang baru, roh yang baru, supaya kita bisa berkata-kata. Kata-kata kita, perkataan kita menjadi perkataan yang baru. Karena untuk mengubah, yang sudah mematahkan kutuk kemiskinan, maka kata kuncinya adalah, apakah perkataan kita sudah berubah? Tanda kita ini seorang yang dewasa rohaninya. Tanda seseorang yang punya hikmat dan pengetahuan. Seorang punya karakter. Orang bisa tahu dari mana? Dari perkataan kita. Orang bisa ukur saudaraku. Kebesaran seseorang itu dari perkataannya. Kita lihat, kita bersyukur. Kita contoh figur yang sering kita lihat di tayangan TV, di media sosial, yaitu presiden kita, Presiden Joko Widodo. Saudara, perkataannya, kata-katanya, mau dihina, mau diserang, mau diapakan, di belakang dia maupun di depan dia bisa atur kata-kata yang tetap sopan, tetap menghormati, tetapi dijawab dengan penuh hikmat, pengertian yang dalam. Ini saudara, level di mana kemiskinan tidak akan pernah bisa kena. Kenapa Tuhan angkat orang yang sederhana ini? Dari orang paling bawah yang miskin sampai menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Bahkan menjadi orang nomor 1 di G20. Di negara-negara maju. Saudara, negara-negara besar yang maju ekonominya. Jokowi, presiden kita itu di atasnya pemimpinnya. Kenapa deh kata-katanya dia? Kata-kata ini bisa keluar, kata-kata yang bagus, yang hebat. Itu dari ini diisi, otak diisi, hati diisi. Kalau ini nggak pernah diisi, ini nggak pernah. Makanya investasi yang terbaik, yang terpenting dalam hidup kita, yang adalah apa saudara? Investasi isi ini sama ini. Itu nanti besok atau lusa kita akan bahas itu, saudara bisnis. Jadi kata kunci saudaraku, itu dimulai dari kata-kata. Nanti kata-kata itu dibangun karena apa? Saudaraku, kita harus terus memperbarui. Besok kita bahas tentang memperbarui hati dan pikiran. Kita harus ini dan lain sebagainya. Saya bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Ya. Untuk sampai Yeskel bisa bernubuat untuk tulang kering. Saudaraku, pasal sebelumnya, pasal 36. Tuhan sudah memberikan dia roh yang baru, hati yang baru. Hati yang lembut. Saudaraku, hati yang taat. Hati yang bisa mengerti. Di sini yang harus kita doa. Katakan amin saudaraku. Sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan.
Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Jadi penting pertama yang saya mau ulang lagi adalah ya, Raja damai itu harus lahir di hati kita. Baru kata-kata kita, saudaraku, adalah kata yang mengandung berkat. Katakan amin. Hanya kata-kata yang mengandung berkat yang bisa mematahkan kutuk dalam kehidupan kita. Saudara bisa mengerti, ini katakan amin. Tahan kalau ada keluar, kita harus latihan. Lebih baik diem, belajar diem nih. Saya juga dengan khotbah ini, saya ingin latih juga diri saya. Kalau kata-kata itu adalah kata-kata yang tidak mengangkat. Ya kan, damai sejahtera saya, sukacita saya. Damai sejahtera pada orang lain, sukacita orang lain. Tuhan ajar saya untuk bisa tutup mulut diam. Katakan amin. Kalau kata-kata itu hanya untuk mengkritik dan merendahkan orang, beri saya kekuatan, kemampuan untuk tutup mulut itu. Kalau kata-kata saya hanya untuk menyerang orang, nyakitin orang, Tuhan beri saya kemampuan untuk tutup mulut, diam. Katakan amin. Tapi kalau memang ada waktunya, saya harus mengungkapkan kata-kata yang bisa memberikan semangat baru. Kata-kata berkat buat orang. Untuk memuji orang ini supaya orang ini jadi memiliki semangat yang baru. Beri saya kemampuan untuk bisa mengatakannya. Karena untuk memuji seseorang itu pun membutuhkan apa? Kerendahan hati dan kebesaran hati. Karena bisa kita mau mengakui akan keunggulan dia, prestasi dia, kelebihan dia. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Ini harus ada dari kata-kata. Saudara Yesus, banyak orang berkata, kenapa kau hidupku gagal terus? Cek kata-kata kita. Karena kata-kata kita itu menentukan identitas kita. Kita akan menjadi orang besar, saudara, ya kan? Dari kata-kata. Kita jadi orang yang terus kecil dan terus menurun dari kata-kata kita. Saudara lihat yang kedua, kita lihatnya ada satu kisah. Saudaraku, yang sebenarnya, coba buka dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 2. Ini satu keadaan yang saya ingin ajak saudara untuk lihat dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Kenapa Elisa tiba-tiba bernubuat seperti ini? Karena Tuhan suruh. Saudara, Tuhan memerintahkan Elisa untuk bernubuat. Karena pada saat itu saudara, Samaria sedang mengalami kelaparan yang sangat hebat. Saudara, itu harga kepala keledai aja mahalnya minta ampun. Maaf, tai aja saudara, harga tai itu harganya. Itu katanya kalau dirupiahkan tuh saudara, nggak nyampe sekilo, 750. Harga tai saudara. Tai binatang. Itu untuk apa? Untuk dimakan. Ibu-ibu saudaraku arisan. Arisan saudara tahu, anaknya diserahkan, dipotong dagingnya untuk dimakan. Direbus. Itu saking saudara keadaan yang begitu luar biasa lah bencana ini. Lalu tiba-tiba dalam keadaan yang begitu susah sudah cukup lama. Keluar kata-kata nubuatan dari Nabi Elisa. Besok, intinya gini, besok nih dalam waktu ini, sore ini juga akan ada makanan berlimpah-limpah. Kita makan sampai kenyang, gratis mungkin. Kita akan punya baju, punya pakaian, punya apa segala macam, kekayaan yang berlimpah. Nubuat seperti itu, dia berkatakan, dia konfrontir keadaan dengan firman Tuhan. Katakan amin. Dia konfrontir fakta dengan firman. Tetapi saudara, apa reaksi daripada seorang perwira? Ada seorang perwira ajudan daripada raja yang berkata, saudara, menjawab perkataan abdi Allah. Ini
ini rupanya nggak zaman sekarang aja ya. Kalau sekarang kalau misalnya orang mengucapkan kata-kata, pasti ada komen yang negatif untuk bantah. Kalau dalam pembicaraan apapun saudara, mau kata-kata kita benar, mau kata-kata selalu ada bantahan. Rupanya bukan zaman sekarang, udah jadi zaman dulu. Jadi gak usah heran saudaraku. Jangan baper kalau ada orang, saudara, yang selalu bantah. Dan biarlah kita bukan menjadi orang yang suka membantah. Lebih baik kita diam. Daripada nanti kita gak kebagian berkatnya. Katakan amin saudaraku. Ya, jangan selalu berkomentar negatif. Saudaraku, kalau itu yang kita mau keluarkan, berdoa, beri kekuatan untuk bisa diam. Katakan amin saudara. Berdoa minta kekuatan bisa komentar yang positif. Nah, si ajudan ini punya komentar negatif. Coba kita baca sama-sama. Katanya apa? Baca. Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Gak mungkin lah. Karena saudara, biasa gini. Saya bisa secara manusiawi ini seperti kayak normal gitu saudaraku. Kalau orang udah lama susah, cari duit susah. Lalu tiba-tiba orang datang. Aku mau kasih kamu duit. Ya kan, supaya kamu bisa beli motor. Jadi tukang inilah, untuk Gojek lah, untuk apalah, supaya kamu dapat kerjaan. Pasti jawabannya apa? Malah gak mungkin lah kamu mau ngasih. Betul gak? Karena kami itu saya pernah waktu kita makan siang sama istri. Saudara Kristus ada anak kecil. Saudara saya pakai sendal, dia minta supaya semir sepatu. Tukang semir sepatu saudara. Saya bilang saya pakai sendal, gak bisa semir. Semirlah kak. Dia bilang gitu kan, anak kecil. Sudah saya bilang kamu semir pasti untuk makan kan. Itu mau jam makan siang. Kamu duduk sama saya sini, sama istri saya. Kamu duduklah. Ya kan? Dia gak berani. Aku pesenin makan, enggak lah gak mungkin. Dia tolak. Dia gak percaya kalau dia bisa makan siang gratis. Saya panggil mbaknya. Mbaknya udah mau usir dia karena ganggu saya. Saya bilang jangan usir. Sudah dia duduk. Kalau dia gak mau duduk satu meja sama saya, dia akhirnya panggil meja. Saya bilang semua makanan yang lauk kamu kasihlah ke dia. Rupanya anak ini murah hati. Dia panggil lagi temannya tukang semir saudara. Makan bareng be. Dia bilang gitu. Saudara Yesus. Maksud saya bisa ngerti. Saya lagi sedang menjelaskan tentang ajudan ini saudaraku. Kalau orang udah lama sakit. Sudah tahunan sakit. Sudah lama susah sakit. Tiba-tiba datang seseorang. Tuhan tuh taruh di hati saya. Suruh doakan kamu. Dan saat ini juga Tuhan mau sembuhkan kamu. Kalau nggak diisi nih hatinya. Nggak diisi pikirannya dengan firman. Jawaban apa? Mana mungkin. Kok udah tahu aku sakit gimana? Kok ngomong, bisa ngomong. Kok nggak bisa ngerasain. Ini saudaraku. Tetapi ini jangan dijadikan hal yang biasa. Jangan jadi kebiasaan. Ini nasihat saya. Ketika firman datang. Walaupun di dalam ini mungkin enggak nyampe untuk kita bisa berkata ya. Kenapa kita gak lembutkan hati. Dan berkata kalau memang ini Tuhan mau. Ini kehendak Tuhan. Aku mau berkata ya dan amin. Amin saudara. Ya kan? Lalu apa jawaban abdi Allah itu? Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara sudah tahu ceritanya? Apa yang terjadi? Esoknya saudaraku. Ada 4 orang kusta. 4 orang kusta. Itu siapa dia? Gehazi. Bekas bujang daripada Elisa. Yang kena kusta. Karena dia ambil persembahannya Naaman. 3 orang ini adalah anak-anaknya yang kena kusta. Dia berkata gini. Ngapain kita duduk-duduk di sini ya? Di sini kita mati. Ya kan? Kenapa kita nggak pergi aja ke perkemahan tentara Aram? Kalau ke sana kita bisa mati, bisa juga tidak. Lalu apa yang terjadi? Karena apa? Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Karena dia sudah mendengar perkataan Nabi Elisa. Dia sudah kenal siapa Elisa. Karena itu bos dia. Itu dia layani. Kalau datang nubuatan, tidak pernah gagal nubuatan dari mulut Elisa. Dan dia kenal banget. Dia tahu ini. Makanya dia tungguin firman yang keluar dari mulut Elisa. Nah dapat dia. Akhirnya dia bilang kita harus pergi.
Sementara 4 orang kusta ini berjalan menuju perkemahan orang Aram. Alkitab katakan Tuhan bikin, Tuhan berperang. Gemuruh. Sehingga tentara Aram saling bunuh-bunuhan. Sebagiannya lari tinggalkan makanan, kain, emas, perak. Semua kekayaan yang ditinggalkan. Semua ternak yang ditinggalkan. Dan 4 orang kusta ini tiba-tiba itu menjadi orang terkaya mungkin di satu Samaria. Karena seluruh kekayaan satu bangsa Aram saudara menjadi milik Gehazi dan anak-anaknya. Tetapi dia ingat pada waktu dia makan dia lapar. Pas waktu dia sentuh yang namanya saudara perak, kekayaan emas. Dia ingat, aku pernah jatuh dalam hal uang. Sekarang ujian aku ambil galau, ambil semua. Atau aku akan serahkan dan beritahu, di sini ada makanan, di sini ada kekayaan. Biarlah raja yang atur. Saudara Kristus, di tempat di mana kita jatuh, di tempat itulah sebenarnya Tuhan mau angkat, tetapi Tuhan izinkan ujian itu datang. Katakan amin saudara. Katakan amin. Gehazi ambil keputusan, kita tidak boleh makan dewek, tidak boleh makan sendiri. Kita nggak boleh ambil nih semua. Kita jadi kusta karena ini. Kita harus murah hati. Kita harus kasih tahu. Dia pergi ke pintu gerbang. Dia bilang kepada penjaga pintu gerbang, tolong beritahu raja, di situ ada makanan, di situ ada kekayaan, sesuai dengan perkataan Nabi Elisa. Setelah diberitahu raja perintahkan rakyat itu pergi makan. Apa yang terjadi? Perwira yang berkata tidak mungkin itu terjadi. Dia cuma lihat orang makan sampai kenyang. Saudara, tapi dia tidak makan dan dia mati diinjak-injak. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Satu orang lagi di perjanjian baru. Seorang ini namanya siapa? Imam Zakaria. Suami daripada Elizabeth. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan di bait Allah. Saudara Kristus. Ya kan? Malaikat berkata, jangan takut Zakaria. Istrimu Elizabeth akan mengandung seorang anak laki-laki. Kamu harus beri nama dia Yohanes. Dia tanya. Dia ngomong dengan perkataan yang berbeda saudara. Walaupun sama tapi nadanya beda. Kata-katanya sama dengan jawaban Maria. Ketika Maria. Bagaimana mungkin saudara istriku bisa mengandung karena dia sudah tua. Wah langsung saudara Kristus bagaimana hal itu terjadi. Ya kan sebab aku sudah tua istriku sudah lanjut usia. Jawab malaikat itu, akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi apa? Bisu dan tidak dapat berkata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara lihat di sini, ya. Tuhan membuat Zakaria itu menjadi apa? Bisu. Tidak dapat berbicara. Supaya perkataan Zakaria jangan membatalkan rencana Allah untuk kelahiran Yohanes. Seorang yang akan menyiapkan jalan untuk kedatangan atau pelayanan daripada Yesus Kristus. Saudara Kristus, dia buat bisu. Kadang-kadang kita bilang berkata, kita mau juga berkata gini, Tuhan. Kalau datang satu nubuatan, datang satu firman. Ya saudara, kalau aku tidak sanggup untuk diam, kau buat aku bisu. Supaya rencanamu, ya kan, tidak gagal dalam kehidupan saya. Katakan amin saudara, ini kadang-kadang ini yang terjadi. Amin saudaraku. Hari ini saya mau berkata bahwa untuk bisa mengangkat saudaraku. Ya kan, untuk bisa keluar dari kutuk kemiskinan. Hal yang pertama yang harus saudara dan saya perhatikan adalah bagaimana saudara dan saya kita semua bisa mengubah perkataan negatif kita. Perkataan kutuk, sering kutukin diri sendiri. Yang negatif-negatif, yang jelek-jelek, yang merendahkan. Saudaraku, kita bisa ubah menjadi kata-kata berkat, kata-kata firman, kata-kata nubuatan. Kadang-kadang kata kutuk itu kata marah-marah. Marah dengan diri sendiri. Marah dengan keadaan, marah dengan orang lain. Ini kita bisa ubah. Dan itu hanya bisa, saudara tahu.
apa yang keluar dari mulut berasal dari apa? Dari hati. Oleh karena itu setiap hari kita minta Tuhan, ubah hatiku menjadi baru. Isi hatinya dengan firman Tuhan. Dengan berdoa, memuji, menyembah. Saudara dengar perkataan-perkataan yang bisa membangkitkan iman dan damai sejahtera saudara. Katakan amin saudara. Karena perkataan kita itu tergantung daripada apa yang kita dengar. Karena apa yang kita dengar itu yang akan keluar. Apa yang ada dalam hati kita itu yang akan keluar. Apa yang dalam pikiran kita itu yang keluar. Oleh karena itu sering-sering saudara dan kita semua berendam di dalam apa? Firman Tuhan. Kenapa kok pentingnya membaca, merenungkan, mendoakan daripada firman Tuhan. Saya berdoa perkataan kita adalah perkataan ya saudara yang akan mengubahkan kehidupan kita dan kehidupan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya saudara. Saya berdoa saudara bisa diberkati dengan pesan pada hari ini. Besok kita lanjutkan saudaraku. Ya kan, seri daripada pengajaran keluar dari kutuk kemiskinan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam nama Yesus, sekali lagi kami berdoa. Sentuh hati kami. Karena kami sadar, kami tahu, kami mengerti daripada firman-Mu yang mengatakan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Oleh karena itu perbaharui hati kami Tuhan. Sembuhkan setiap luka hati kami. Ya Tuhan, sucikan, tahirkan hati kami Tuhan. Dari segala kenajisan, daripada kekotoran. Daripada hal-hal yang negatif. Dari hal-hal yang jahat ya Tuhan. Biar Engkau kuduskan, sucikan hati kami. Sucikan, kuduskan pikiran kami. Biarlah ya Tuhan Kau kuduskan juga pendengaran kami. Supaya apa yang keluar dari mulut kami Tuhan. Ini akan mengubah kehidupan kami. Seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Karena dia mendengar berita tentang Yesus. Hatinya dipenuhi dengan berita tentang Yesus. Pikiran dipenuhi dengan berita tentang Yesus. Yaitu Yesus penuh kasih. Yesus yang mengasihi. Penuh belas kasihan. Penuh dengan kuasa. Yang peduli dengan orang-orang yang dipinggirkan. Lalu dia berkata. Maka perkataannya berubah. Dari kata-kata yang mengeluh. Karena keadaan yang terus mengalami pendarahan. Keadaan makin buruk. Dia mulai berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia terus perkatakan kata-kata iman kepada dirinya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan dia. Hari ini ya Bapa dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami mau berkata-kata, kata-kata iman kepada diri kami. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku akan pulih. Aku akan diperbaharui. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bungkus anak-anakmu semua dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagi hidup kami. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang membawa persembahan untuk pelayanan di Gereja Betel Indonesia Musi Palembang. Pelayanan menara doa ini Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku. Menjadi yang baru. Bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita angkat perjamuan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di meterai darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pengen kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.